Selamat berjumpa kembali setelah 20 tahun tidak berjumpa dengan saya. PABT Persekutuan Pendalaman Alkitab Bunda Teresa. Saya tidak menduga ini kalau online itu malah 91 orang ya, 92. Tapi kalau kita ketemu offline gitu ya, acaranya itu paling yang ikut cuma berapa, nggak sampai 30 kali ya. Tapi ini pas online kok bisa sedemikian besar. Pasti yang ikut sekarang ini sedang dari posisinya ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di mobil, ada yang di luar negeri, ada yang di luar pulau. Jadi macam-macam ini pasti. Untuk yang belum kenal tentu salam kenal. Saya jelek-jelek ini adalah moderator PABT ya. Eh, Walaupun sudah tidak terlalu sering muncul, tapi sebetulnya saya selalu ada. Saya selalu ada di Samadi. Tinggal tergantung dikasih ini aja, dikasih paksaan untuk muncul di Zoom-nya PABT pasti saya muncul. Ya. Oke, terima kasih. Saya 5 tahun sekarang ini jalan tahun kelima ini. Saya di Pusat Pastoral Samadi. Sebelumnya tadi Pat menyebut saya di Lubang Buaya, betul itu juga 5 tahun. Ya, di Filipina sebetulnya teman-teman di Bunda Teresa ini udah kenal saya sejak saya di Filipina. Itu tahun 2009 sampai 2012 saya di Filipina. Sebelumnya saya di katedral ngurusi dunia komunikasi sosial, dunia televisi, radio. Waktu zaman itu belum terlalu kuat sosial media ya. Tetapi saya dulu sudah 9 tahun ngurusin bidang-bidang media seperti itu. Maka tentu banyak teman di Bunda Teresa ini sudah cukup kenal dengan saya. Nah hari ini aku memberikan judul dua sayap iman ya. Beriman itu nggak bisa satu sayap, tapi harus dua sayap. Dasarnya apa kalimat saya itu? Saya ingin mengutipkan dikit dari surat Yakobus. Surat Yakobus itu berkata begini, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Jadi orang itu bisa jatuh ke dua ekstrim, teman-teman. Ya, ekstrim pertama itu adalah sangat spiritualistis, sangat rajin doa, apa-apa pokoknya biarkan Tuhan berkarya. Ya, ini adalah penyelenggaraan ilahi. Ya, itu sisi yang satu. Tapi sayap yang satunya itu adalah orang yang mungkin dia jarang doa, mungkin jarang baca Alkitab, mungkin juga dia nggak ikut praise and worship, perayaan Ekaristi bolong-bolong, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan ajaran Tuhan. Nah teman-teman, jangan ditiru dua ekstrim, ya. Segala sesuatu itu kalau sudah masuk ke titik ekstrim, itu biasanya mulai keliru. Terlalu spiritualistis itu keliru, terlalu mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia juga keliru. Saya mau ngasih contoh, ya. Saya mau ngasih contoh. Entah ini Anda udah pernah dengar cerita saya atau belum, tapi ini based on my true story, ya. Jadi true story. Waktu saya sekolah di Filipina, suatu hari saya pengen terbang dari Filipina menuju Jakarta. Saya terbang bersama Romo dari Lampung, namanya Romo Fritz, ya. Pesawat saya flightnya itu jam 21.00. Saya sudah keluar dari apartemen saya untuk menuju airport jam 15. Jadi harusnya punya waktu yang panjang untuk sampai airport. Saya udah punya feeling mungkin trafficnya sangat macet nih ya. Maka lalu saya jam 3 sudah keluar dari kamar, sudah membawa ransel bersama Romo Frit menuju airport. Tapi hari itu teman-teman ada typhoon, ada hujan angin yang luar biasa di Manila, namanya Typhoon Ondoy. Ekstrim luar biasa besar sampai Anda bayangkan mobil di jalanan itu ngapung.
Jadi jalan besar banjir sedemikian rupa ya, itu ada daerah yang harus mobilnya itu ngapung di jalanan. Bayangkan jalanan macet di mana-mana, hujan besar, susah nyari taksi. Saya nyegat taksi jam 3 nggak dapet, jam 4 nggak dapet, jam 5 nggak dapet. Saya baru dapat taksi jam setengah 6. Pesawat saya jam 9, berarti harusnya masih dapat dong, masih bisa. Lalu setengah 6 dapat taksi, itu ternyata merambat pelan-pelan, sedikit-sedikit majunya. Sampai di perjalanan, di tengah perjalanan sudah jam 7 malam. Bayangkan 1,5 jam cuma menempuh setengah perjalanan. Harusnya taksi itu setengah jam sampai ke airport. Tapi hari itu karena macetnya luar biasa, 1,5 jam, jam 7 aja saya masih ada di tengah perjalanan. Lalu saya mulai resah karena pesawat kan jam 9, 2 jam lagi international flight, saya udah harus ke check-in kantor dong, ya kan. Nah, waduh saya udah mulai resah. Terus saya tanya sama Romo Fritz di sebelah saya. Fritz, ini sudah jam 7 Fritz, saya bilang. Ini kita bagaimana bisa sampai airport ya? Paling enggak kita tuh jam 8 kurang sudah harus sampai airport lah aku bilang. Supaya kita bisa terbang karena kalau enggak kita ditinggal pesawat. Apa yang dikatakan oleh Romo Fritz? Ingat ya, tadi jam 7 saya ngajak ngobrol Romo Fritz, jam 9 pesawat saya harus terbang. Apa yang dikatakan Romo Fritz ketika saya tanya kita harus ngapain? Dia bilang begini, "Yowes, aku doa dulu ya," dia bilang. Ketika saya tahu ada persoalan dan kita harus menyelesaikan persoalan ini, dia langsung mengatakan, "Aku doa dulu." Dia ambil rosario, dia mulai qomat kamit berdoa. Salam Maria, salam Maria, salam Maria. Ya si Fred gua ajak diskusi, dia malah berdoa. Itu kata-kata saya dalam hati gitu ya. Apa yang saya lakukan? Teman-teman, aku juga punya rosario. Jadi jangan dikira Romo Frit doang punya rosario. Di kantong saya juga punya rosario. Saya bisa aja dong ikut dobelin doanya Romo Frit. Yowes, aku juga doa. Jadi doanya 2 ya kan. Harusnya makin manjur dong. Masa 2 Romo berdoa tidak sampai sih ke airport ya. Itu macet, hujan masih parah. Tapi saya nggak doa Bapak Ibu teman-teman. Saya memutuskan saya nggak mau doa rosario. Saya mengambil apa? Saya mengambil dompet. Dompet. Saya lirik isi dompet saya berapa dan dompet saya masih ada 6.000 peso. 6.000 peso itu kalau dirupiahkan sekitar 1,8 juta. Ya, 6.000 peso. 6 lembar, 6 lembar duit peso. Harusnya ongkos taksi ke airport itu 1.000 peso, harusnya kurang lebih ya. 1.000 peso. Tapi di dompet saya ada 6.000. Saya ngeliat sopir taksinya lagi santai-santai, lagi berjuang melawan macet gitu ya. Tapi dia jalannya statis gitu doang. Berhenti, jalan, berhenti, jalan. Apa yang saya katakan kepada sopir taksi? Bro, kalau you bisa sampai airport sebelum jam 8, 6.000 peso buat Anda. 6.000 peso buat kamu. Terus 6.000 pesonya itu 6 lembar saya taruh di kursi sebelah sopir. Lalu dia bilang begini, really? 6,000 peso for me? Yes. Saya bilang, oke, dia bilang. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika dia ngelihat 6.000 peso, matanya berbinar-binar. Dia langsung, wah nyetirnya berubah. Yang tadi nyetirnya itu pelan-pelan ya. Cit, cit, cit gitu dikit-dikit. Ini nyetirnya sekarang kepot kiri, kepot kanan, lewat bahu jalan, masuk ke gang kecil, nerobos ini dan itu, lampu merah dia lewatin dan sebagainya. Tiba-tiba jam 8 kurang 5, taksinya berhenti. Cit. Berhenti persis di depan airport. Pas saat itu jam 8 kurang 5, Romo Fritz selesai berdoa. Romo Fritz selesai berdoa bikin tanda salib. Wah, orang kudus itu berdoa. Terus dia matanya celingak-celinguk di airport. Wah, sampai airport kata dia. Terus apa yang kalimat dia katakan? Doaku dikabulkan oleh Tuhan, kata dia begitu. Teman-teman, saya ingin menguji kecerdasan iman Anda. Ya,
Apa yang membuat saya terkabul harapannya sampai airport sebelum jam 8, saya bisa terbang. Akhirnya saya bisa sampai Jakarta. Apa yang membuat saya mendapatkan apa yang saya harapkan? Di airport jam 8 kurang 5, check in, berangkat terbang ke Jakarta. Doanya Romo Fritz atau 6.000 peso saya. Ya. Silahkan secara bebas nulis di chat ini nih. Anda mau jawab yang mana? 6.000-nya Romo Yus atau doa rosarionya Romo Fritz? Apa yang membuat persoalan kita itu selesai? Wah, ada yang bilang kedua-duanya. Teman-teman, Anda yang jawab kedua-duanya berarti Anda itu cari aman. Anda cari aman. Paling aman bilang dua-duanya. Tapi saya mau ngetes. Tapi ada juga nih banyak nih yang tulis 6.000, 6.000, 6.000. Anda sealiran dengan saya. Ya, ya. Yang jawab doa, Anda sealiran sama Romo Fritz. Yang jawab dua-duanya, Anda tidak punya pendirian. Nah, begini. Saya ingin nguji begini. Kalau saya ambil rosario juga, dua-duanya doa nih. Tapi nggak ada 6.000 peso, pokoknya dua-duanya doa. Jadi double doanya. Atau Romo Fritz nggak doa. Romo Fritz ngeluarin dompet juga, tambahin saya 4.000 peso. Jadi duitnya ada 10.000 peso. Mana yang lebih mungkin terkabulnya harapan kami? 10.000 peso duitnya Romo Fritz dan Romo Yus sambil kita, ayo Pak sopir, ayo terus Pak, terus belok kiri Pak, kiri, terus. Itu yang lebih memungkinkan terkabulnya, atau kami berdua, Romo yang suci dan saleh ini merem, di kursi belakang merem. Salam Maria penuh rahmat. Salam Maria penuh rahmat. Coba, kalau diuji kayak gitu, saya kok tetap punya keyakinan ya. 10.000 peso saya lebih efektif mengantar keselamatan daripada 2 doa rosario. Kalau Romonya diam aja. Mungkin Anda berkata, wah kita salah milih moderator ini nih, Bunda Teresa nih. Ternyata moderator Bunda Teresa kurang punya iman, kurang rajin doa. Terserah Anda mau nilai saya apa. Tetapi saya punya alasan, begini. Saya punya alasan. Buat saya, Tuhan itu sudah kasih rejeki sama saya. Tuhan sudah kasih otak sama saya. Pikiran nih, harus menganalisa sesuatu. Kalau ada persoalan ya, kalau ada persoalan Tuhan sudah kasih akal budi. Tuhan sudah kasih tangan saya. Tuhan sudah kasih dompet saya, duit saya. 10.000 peso, 6.000 peso. Ketika saya punya persoalan, kenapa saya tidak mengoptimalisasi apa yang Tuhan kasih? Ya. Tuhan juga pengen, mungkin Tuhan mengatakan, you udah dikasih duit di situ, pakai gitu. You udah dikasih tangan, you udah dikasih mobil, you udah dikasih rejeki. Kenapa nggak pakai itu semua untuk supaya hidupmu menjadi baik? Ya. Mungkin ini mirip dengan kalau kita sakit ya. Kalau kita sakit, ada orang yang mungkin berkata yang penting didoain, ya. Tapi ada orang lain yang berkata doa nomor berikut. Yang penting sekarang yuk ke rumah sakit. Saya ingat sekali waktu di Lubang Buaya ya. Waktu itu saya bersama namanya Romo Hadiwijoyo. Romo Hadiwijoyo usia sudah 70 tahun. Tiba-tiba dia sakit perut. Sakit perut 3 hari. Diobatin macam-macam nggak baik. Romo Hadiwijoyo itu adalah guru silat. Guru silat yang levelnya itu maha guru. Beliau itu punya ilmu tenaga dalam. Ya, Anda diginin aja nih, push, mental kali ya. Tapi orangnya itu tenang dan rendah hati. Saya bilang gini, Romo ke rumah sakit yuk. Romo udah 3 hari sakit perut, saya bilang gitu. Gak apa-apa Romo, saya doa saja, saya tahan Romo. Ntar nanti saya doain juga sembuh Romo, kata dia begitu. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, gak sembuh-sembuh. Hari keempat malam Natal.
hari keempat malam Natal. Sepulang saya misa yang pertama, Romo Hadi masih melintir perutnya, masih sakit gitu. Wah, saya akhirnya putar otak bagaimana bisa bawa dia ke rumah sakit. Saya yakin Romo Hadi doa. Juga tadi di gereja juga saya doain supaya Romo Hadi sembuh. Saya doain ya. Romo Hadi juga pegang rosario sambil berdoa supaya perutnya sembuh. Tapi ngelihat pulang misa kok beliau masih sakit ya. Terus saya berkata begini, saya sedikit bohongin beliau. Ini dosa putih bohongin beliau. Saya bilang begini, Romo, saya baru dapat telepon dari Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Saya dapat perintah untuk segera membawa Romo Hadi ke rumah sakit, Romo. Ini perintah Bapak Uskup. Padahal Bapak Uskup nggak telepon, teman-teman. Ini saya bohongin doang ya. Ini bisa-bisanya saya bohongin pastor tua. Saya bilang Romo Hadi harus dibawa ke rumah sakit. Oh, siap Romo, siap. Kalau perintah Bapak Uskup saya siap menjalankan, kata Romo Hadi begitu. Akhirnya saya gotong naik mobil, ngebut ke rumah sakit Carolus. Diperiksa ternyata usus buntunya sudah pecah kemana-mana. Ya. Dan besok tanggal 25 Natal itu, 25 Desember Natal pagi-pagi, itu wajib sudah harus dioperasi. Ya. Karena kalau enggak mati Romo Hadi. Karena ususnya itu udah keracunan, udah pecah kemana-mana sehingga bisa meracuni organ-organ tubuh yang lain. Teman-teman, Romo Hadi selalu mengenang pengalaman itu sebagai apa? Pengalaman Romo Yus menyelamatkan Romo Hadi. Kalau enggak ada Romo Yus yang menipu dia, disuruh berangkat ke rumah sakit, mungkin Romo Hadi sudah mati. Apakah Romo Hadi berdoa? Berdoa. Ya. Apakah keluarganya yang menemani berdoa? Berdoa. Saya berdoa? Berdoa. Tapi manusia itu enggak cukup hanya diem komat kamit berdoa ya menurut saya. You harus lakukan sesuatu. Harus lakukan sesuatu. Dalam kehidupan ini nih kita enggak bisa apa-apa itu lempar lempar tanggung jawab kepada Tuhan ya. Sehingga seakan-akan yang penting biarkan Tuhan yang bekerja. Menurut saya enggak loh teman-teman. Mungkin nih untungnya nih ya, saya bicara sama Anda, sebagian besar dari Anda nih seumuran dengan saya. Ya, kurang lebih kan Anda 40-an kan. Ada 40 awal, ada 40 akhir. Ada yang 50 lah ya, tetapi kebanyakan nih sekelebatan nih umur Anda nih mirip-mirip sama aku lah. Sehingga mudah-mudahan Anda open minded dengan pemikiran saya. Bahwa kita itu dalam beriman ya, itu jangan jatuh kepada dua ekstrim. Ekstrim yang kanan itu adalah spiritualistis. Ekstrim yang kiri itu mungkin orang materialistis. Apa-apa diukur secara material. Apa-apa diukur berdasarkan tindakan yang kelihatan mata. Itu namanya materialistis. Ya. Tetapi spiritualistis menurut saya itu sama bahayanya. Apa-apa itu cuma cukup berdoa. Menurut saya nggak cukup. Menurut saya nggak cukup. Sehingga lalu pada akhirnya saya mengatakan dua sayap ini harus dikepakkan ya. Ibaratnya burung nih teman-teman ya. Burung nih kalau mengepakkan sayap ya dua burung mengepakkan sayap. Itu dia kalau mengepakkan cuma salah satu, misalnya ini diam aja nih. Ini bergerak ya. Burung itu terbangnya langsung pincang menurut saya. Ya. Kalau bergerak cuma satu, ini diam, yang ini bergerak, burung itu akan miring. Ya. Sama dengan hidup beriman kita. Ya. Nah ini yang mau saya katakan kepada Anda, dalam beriman itu kita harus mengepakkan kedua sayap kita, yaitu doa dan juga usaha kita. Doa dan usaha kita. Sehingga kita benar-benar itu seimbang. Bahkan nih ada doa lagi, ada satu doa, ada satu nasihat yang menurut saya ini baik untuk kita refleksikan. Tapi Anda jangan salah nangkep ya terhadap nasihat ini. Ini Santo Fransiskus bilang begini, berdoalah, dia mulai gini, berdoalah sebanyak mungkin, sekuat mungkin kamu berdoa. Berdoalah seakan-akan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoalah seakan-akan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, bekerjalah
seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Lihat kalimat ini agak kontroversial, tetapi bagus. Berdoalah seakan-akan you nggak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa pasrah pada kehendak Tuhan. Tapi pada saat yang sama, bekerjalah, bekerjalah seakan-akan Tuhan tidak ada dan semuanya tergantung padamu. Ya. Berarti yang benar adalah berdoa 100%, bekerja 100%. Itu yang benar berarti. Ya. Tetapi tadi rumusan nasihat itu kan sengaja untuk menyentil kita. Berdoalah seakan-akan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bekerjalah seakan-akan Tuhan tidak ada dan semuanya tergantung padamu. Ini yang pertama teman-teman yang ingin saya katakan kepada Anda semua. Supaya kita ini satu, tetap punya iman yang kuat ya. Dan yang kedua, tetap juga mengandalkan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tetapi umur kita yang nanti akan menentukan sebetulnya. Ketika kita masih muda ya, ketika kita umuran 20, 30 mungkin ya, itu mungkin kita terlalu percaya diri dengan kekuatan manusia kita ya. Ketika umurnya 20, 30, apa-apa bisa kita lakukan. Lihat gereja Eropa. Gereja Eropa itu kosong sekarang. Mengapa? Karena orang tidak lagi merasa perlu adanya Tuhan. Anak-anak muda Eropa sudah tidak tertarik datang ke gereja. Karena mereka berkata apa? Mereka berkata bahwa nggak doa aja hidupku baik-baik saja. Ya, tanpa doa, tanpa ke gereja, tanpa ziarah, tanpa bikin persekutuan doa, tanpa PA pendalaman Alkitab seperti Anda, hidupku kayaknya baik-baik aja. Jadi apa gunanya ada Tuhan? Maka itu yang menyebabkan gereja di Eropa kosong, teman-teman. Ya. Tetapi nanti pada titik umur tertentu, menurut saya titik umurnya itu 45 menurut saya. Ketika mulai umur 45, biasanya kita itu hidupnya mulai makin terarah pada yang namanya kekudusan. Mulai terarah pada yang ilahi. Mulai terarah pada doa-doa. Mulai tertarik ikut kegiatan semacam ini. Pendalaman Alkitab, kegiatan persekutuan doa. Ya, kita mulai tertarik. Mengapa? Tubuh, jiwa, dan roh kita ini, tubuhnya kan mulai rapuh. Kita udah mulai sibuk check up. Ya, kita udah mulai punya, oh yang ini sakit, yang ini sakit. Ya, dan kita dihadapkan pada macam-macam peristiwa, misalnya ketika COVID seperti sekarang ini ya, yang namanya kematian dan kehidupan itu garisnya tipis. Orang yang minggu lalu masih kita lihat hidup bersama kita, masih ketawa ketiwi, bercanda bersama kita, tiba-tiba masuk rumah sakit, pakai oksigen, di ICU, pasang ventilator, lalu akhirnya kita mendapat berita dia meninggal dunia. Garisnya masih sangat tipis sekali ketika ada pandemi seperti ini. Maka lalu pertanyaannya, hidup ini di tangan kita itu sangat relatif. Hidup itu bisa tiba-tiba lenyap begitu juga. Ya, maka sebetulnya pada akhirnya kita nggak bisa mengandalkan kesombongan aku sebagai orang yang strong, orang yang kuat, orang yang mengalami, yang memiliki macam-macam hal. Kita nggak bisa begitu. Suatu saat kita akan memasuki fase gerakan turun secara manusiawi. Cuma kadangkala kita ini takut sama yang namanya gerakan turun. Kita itu hidup maunya kan gerakan naik terus, sukses terus, sehat terus, dipuji orang terus ya. Tetapi yang namanya gerakan turun kita nggak mau. Dunia ini mengajarkan gerakan naik. Ganti mobil pengennya naik yang bagus. Ganti handphone pengennya yang lebih bagus. Pengennya naik gaji. Nggak ada yang pengen gajinya turun. Ya. Jadi sebetulnya kita berpikir gini loh. Di dunia ini kita pengen gerakan naik. Ya. Tapi suatu hari nanti kita akan kena gaya gravitasi dunia ini. Tubuh kita akan membungkuk ke bawah. Ya. Maka kalau zaman dulu tuh ada lagu kan. Lagunya Ebit GHD. Bahumu yang dulu kekar, hitam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Ya. Jadi kita kekar tegak dulu ya.
Ya, ini cowok-cowok ya, kalau lelaki-lelaki kan kita dulu tegar ya. Wah, perkasa, kuat. Tapi lama-lama kan kita kena gaya gravitasi semua ya. Mulai membungkuk, mulai lemah, mulai tak berdaya. Itu gerakan dunia sehingga ujung-ujungnya kita masuk ke dalam pemakaman atau kita ditabur ke alam semesta ini, lalu kita yang kuat ini lalu menjadi rapuh. Ibu-ibu juga sama sebetulnya ya. Betapa banyak ibu-ibu, saya nggak tahu lah, mungkin bukan ibu-ibu di sini ya, mungkin ibu-ibu di tempat lain ya. Itu takut sama yang namanya menjadi tua. Menjadi tua tuh takut. Dulu Anda memandangi foto waktu Anda umur 20 tahun misalnya. Aduh, cakep amat ya aku waktu umur 20 ya. Dulu waktu umur 20 nih yang ngejar-ngejar ya. Itu ada kali 20 cowok ya. Sekarang juga ada sih yang ngejar-ngejar, tapi debt collector sekarang ini yang ngejar-ngejar, lain yang ngejar-ngejar. Kalau dulu kayak cowok-cowok ngejar-ngejar aku, ingin memperebutkan aku, ingin mempersunting aku, ingin macarin aku. Tapi lama-lama lihat mulai ada titik-titik di sini, apa namanya itu ya. Wah, ibu-ibu mulai panik tuh. Aduh, jangan kena matahari, jangan kena matahari. Nanti makin banyak ini titik-titik. Aduh, ayo kita ke Korea, ayo kita ke Korea. Itu ada sekali oles langsung mulus tuh. Wah, kita sibuk aja dengan berupaya supaya kita tidak kelihatan tua, ya. Tapi itu kodrat manusia, teman-teman. You mau lawan kayak apapun, yang namanya kodrat kita menjadi tua. Dulu memang kita jaya di umur kita 20 tahun, wah saya mulai merasakan kok. Ya sekarang umur saya sudah 47 tahun ya. Saya masih lihat tuh foto saya baru jadi Romo umur 30 tahun. Kurus ya, masih kurusan ya. Kelihatan muda, kelihatan sehat. Sekarang kan mulai, aduh kok ini mulai darah tinggi, tensinya kok mulai naik, ini gula kok mulai begini lagi. Kita mulai aware sama yang namanya penyakit. Ya, sama lelaki perempuan kita mengalami begitu. Cuma ini adalah gerakan kita di dunia yang gak bisa kita lawan. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kita akan menuju surga. Maka nggak usah heran, pendalaman Alkitab, persekutuan doa, komsel-komsel, ya, praise and worship, adorasi, misa online. Saya sudah survei teman-teman, misa online di Samadhi, Anda mau tahu? Yang ikut misa di Samadhi itu setiap hari mungkin 8.000 sampai 9.000 orang. Bukan orang, tapi layar YouTube ya. Mungkin nontonnya bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat. Yang ikut itu sekitar 8.000 sampai 9.000 viewer ya. Saya survei kepada netizen saya. Berapakah umur Anda? Berapakah umur Anda? Ternyata yang rajin ikut misa online umurnya di atas 45 tahun 96%. Di atas 45 tahun itu 96%. Yang di bawah 45 itu cuma 4%. Pertanyaannya, kemana anak-anak muda kita? Kemana anak-anak milenial? Kemana anak remaja kita? Kemana bocah-bocah SD kita? Mereka kagak tertarik ikut misa. Kenapa? Karena saya tanya juga, yuk misa sama siapa? Sendiri, sama pasangan, atau keluarga? 94% mengatakan sendirian. Ya, atau mungkin bersama pasangan. Bersama keluarga itu cuma 3%. Cuma 3%. Artinya apa? Kita mungkin sadar bahwa anak-anak muda kita yang sehat-sehat itu mereka mungkin belum mendapat sentuhan membutuhkan Tuhan. Atau godaan duniawinya terlalu besar sekarang ini. Tapi kita-kita yang umurnya sudah 45 tahun ke atas nih, ya, kayaknya kita mirip kan ya, umur-umurnya mirip nih. Kita mulai ingat Tuhan, ya, mulai baca firman, mulai ini dan itu. Karena apa? Kita sadar suatu hari nanti kita akan take off ke surga sana. Ya. Kita akan terbang ke sana. Mau dipoles pakai keajaiban 7 hari, mau pergi ke Korea tiap 3 bulan sekali kayak ya. Tapi umur manusia tuh udah ditulis di kitab suci. 70 atau 80 jika kuat. Ini kondisinya. Ya. Jadi mari kita bertahan terus dengan semangat untuk beriman ya.
banyak berdoa, banyak melakukan hal-hal rohani, karena itu memang bagian dari tugas hidup kita. Di dunia ini kita harus semakin rohani. Makin tambah usia, makin tambah umur, saya percaya kita makin rohani. Dulu waktu muda mungkin kita sangat duniawi, ya. Acara yang kita ikutin mungkin yang happy-happy, yang fun-fun, ke Dragonfly, ke apa lagi ya, dulu ada Embassy Club ya. Saya pernah tuh gitu-gitu, jangan dikira saya nggak pernah loh. Emang Anda doang yang masuk ke klub-klub gitu. Saya juga pernah ya. Eh, tapi kan lama-lama, aduh udah nggak nyaman kayak gitu-gituan. Enaknya sekarang praise and worship. Enaknya sekarang doa, pendalaman Alkitab ya. Nanti makin tambah lagi umurnya, wih makin rohani lagi, makin kudus lagi ya. Ini catatan saya yang pertama. Catatan saya kedua sedikit saja ya. Eh, Beriman itu harus dengan perbuatan. Karena dalam beriman itu ada dua istilah dalam teologi gereja. Ungkapan iman dan perwujudan iman. Ya. Ungkapan iman itu apa? Ungkapan iman tuh kayak sekarang kita PA nih, pendalaman Alkitab, itu namanya ungkapan iman. Anda ikut rosario, misa online, Anda ziarah, Anda adorasi, Anda novena kerahiman Allah, doa koronka, itu namanya ungkapan iman. Jadi kita mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang rohani, ya. Itu namanya ungkapan iman. Tapi yang namanya perwujudan iman Ibu Bapak, teman-teman, saya mau kasih tahu secara konkret. Saya menerima pasien COVID. Takut mati nggak? Takut, ya. Saya tuh di sini bikin pasukan sama frater-frater ya. Namanya pasukan berani mati, ya. Karena kita naik-naik ke kamar itu, masangin oksigen, nganter makanan, juga bantuin ini dan itu. Kalau ada yang tua apalagi ya. Eh, itu semua takut nggak? Takut gitu. Tapi kita menghayati apa? Menghayati apa? Ini aku harus mewujudkan iman aku dengan perbuatan yang nyata. Saya nggak cukup hanya doain pasien COVID. Sedangkan saya di sini ada 100 kamar kosong. Ya, saya punya kamar dengan kamar mandi dalam, saya punya tim di dapur yang bisa masak, ya. Bisa aja dong saya doa doang. Tapi kan kenapa saya berpikirnya saya harus terima pasien COVID, ya. Maka buat saya itu semua adalah wujud dari iman saya. Kalau saya doain mereka dalam ekaristi itu namanya ungkapan iman saya. Tapi kalau saya mendoakan menerima mereka, memberikan obat, memberikan makanan yang enak dan anget ya, menghibur mereka dengan nyanyi-nyanyi ya sama tim Jamaika Cafe. Saya nyanyi loh, itu di lantai atas tuh sekitarnya kan pasien COVID ya. Kita bikin band nyanyi-nyanyi untuk pasien COVID ya. Nyanyinya ada yang rohani, ada yang duniawi, tembang kenangan ada. Tetapi buat saya itu adalah perwujudan iman. PA Bunda Teresa dulu punya yang namanya eh, anak-anak yang di bawah jembatan. Kita bikin bimbel, anak-anak belajar di situ. Ya, itu namanya apa? Perwujudan iman, perwujudan iman. Ya, sehingga ini yang saya bilang, dua-duanya ini harus diwujudkan. Anda rajin doa, Anda rajin ziarah, Anda rajin rosario, rajin baca Alkitab, bagus, lanjutkan. Itu namanya ungkapan iman. Tapi harus ditambah yang satu, perwujudan iman. Lakukan sesuatu yang nyata untuk orang-orang yang membutuhkan. Mengapa saya terima anak-anak Papua? Ya, mereka itu Senin sampai Jumat akan belajar bahasa Inggris di sini. Sabtu dan Minggu akan karakter building sama saya. Kalau mereka bagus diseleksi oleh Pemprov Papua, mereka akan dikirim sekolah atau dikirim ke luar negeri. Emang gampang gitu mendidik anak Papua yang membaca aja belum tentu bisa gitu ya. Ini kan tentu apa ya? Kenapa sih saya mau susah-susah kayak gitu ya? Kenapa saya nggak usah diem-diem aja? Si Romoyus kepo amat sih jadi orang ya. Tapi ini memang hakikat saya kepo gitu loh. Kayaknya nggak bisa diem kalau nggak melakukan sesuatu gitu. Nah maksud aku ini teman-teman,
Mari kita jadi manusia jangan cukup puas dengan ungkapan iman, ya. Kalau di gereja kita bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai pakai nangis-nangis gitu ya, sampai jatuh-jatuh gitu nyanyi ku mau cinta Yesus. Tapi pertanyaannya, Anda mencintai orang-orang di sekitar Anda nggak? Anda menolong orang-orang yang sedang susah nggak? Kalau itu sudah Anda lakukan juga, bagus. Berarti sayapnya dua-duanya sudah dikepakkan. Ya, ini berarti sudah dikepakkan dua-duanya. Sehingga Anda bisa seimbang dalam hidup ini, dua-duanya itu bergerak. Ya, maka ini yang mau saya pesankan pada sore hari ini, yang mudah-mudahan eh, membuat Anda semakin paham dua sayap iman itu demi keselamatan kita juga, demi kita nanti masuk surga. Apa sih cara buat masuk surga? Menurut saya kuncinya cuma satu, rajin doa, dua, rajin nolong orang yang sedang membutuhkan, tiga, bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau bertobat nanti kalau udah makin tua juga kita capek berbuat dosa kan. Makin tambah umur kita udah meninggalkan dosa-dosa kita karena apa? Tubuh kita sudah nggak kuat lagi berbuat dosa. Kalau dulu mungkin waktu muda ya, wah tubuh kita sangat hebat untuk berbuat dosa. Tapi mungkin sekarang kita makin lemah, makin tak berdaya, makin banyak yang mulai sakit ya. Mungkin memang sudah saatnya bertobat, meninggalkan semua yang lama. Tapi jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita mati duluan baru tobat. Ya, mumpung kita masih pada sehat nih, tobat, 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 tobat. Mumpung masih pada sehat, doa, 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 doa. Mumpung masih pada sehat, nolong orang, nolong orang, nolong orang. Berbuat kasih, berbuat kasih, berbuat kasih. Dah, tidur Anda nyenyak, mati pun nyenyak. Ya, mati pun tenang. Sehingga lalu kita, oh oke. Mudah-mudahan Tuhan berkenan kepadaku dengan cara hidup seperti ini. Demikian teman-teman inspirasi dari saya. Minta maaf kalau kepanjangan atau apa, saya nggak tahu. Karena saya nggak dikasih tahu saya ngomongnya berapa jam. Saya sih nyiapin makalah untuk 5 jam sebetulnya. Cuma kan pasti udah ditinggal oleh Anda, udah bubar semua kalau 5 jam. Tapi ini mungkin sharing ataupun inspirasi yang bisa aku berikan. Terima kasih Pat, saya kembalikan waktunya. Sebenarnya Romo masih ada waktu sih, cuman apa mau kita buka untuk Diskusi aja, tanya ya jawab aja boleh. kan teman-teman pasti penasaran. Tadi saya juga udah lihat sedikit di chat. Jadi boleh nggak ada white lie. Nah, kayak ibu-ibu nih, seperti generasi kita kadang-kadang bohong demi kebaikan anak, ya itu memang white lie. Ya ada garis tipis sih di tengah itu karena manusia kan juga ada otak kiri dan otak kanan. Jadi mungkin manusia berpikir, oh saya sudah melakukan sayap kiri sudah cukup, sayap kanan sudah cukup. Alangkah baiknya pada siang hari ini Romo kan bilang suruh mengepakkan dua-duanya. Nah, perbuatan itu nggak segampang itu, mau kan seperti Romo bilang, mendingan berdoa atau memberikan uang atau ada yang menjawabkan dua-duanya. Jadi cukup sulit untuk menjalani itu, tetapi di dalam kondisi seperti sekarang COVID, kan ada yang berpikir, oh lebih baik saya berdoa, saya berkurung di kamar, saya Angelus 3 kali, koronka di siang hari, dan tapi lupa sama anaknya belum makan, dan tetangganya minta tolong. Nah dalam situasi seperti ini, memang iman sedang diuji. Banyak yang merasa saya sudah melakukan ini, Tuhan mana jawaban saya? Gimana tuh mau kalau ada yang datang ke tempat Romo memberikan life story yang begitu berat, apa yang biasa Romo katakan kepada mereka gitu, yang benar-benar mengimani dan memberikan harapan baru kepada dia. Saya sih gini loh Pat, saya tuh bersyukur ya teman-teman ya. Saya tuh punya keyakinan begini, kebaikan hati itu, kebaikan hati yang tulus ya, itu akan menular, akan menular. Menular kepada orang lain akan berbuat lagi, berbuat kebaikan juga pada orang lain. Nah kemarin tuh ya, itu kan kerasa betul para romo dan frater yang ada di Samadhi ini ya. Eh, itu benar-benar ya, kami itu eh, suster sih bertanya, Romo, kita mau apa merawat pasien COVID ini terus biayanya bagaimana Romo? Kan deposito kita udah habis. Kan satu tahun 6 bulan, 1 tahun setengah ya, 18 bulan. Ini Samadhi kan nggak ada omset, nggak ada pemasukan, nol. Ya. Padahal harus gaji karyawan 225 juta per bulan.
Ya, karyawannya ada 70. Jadi harus menggaji 225 juta. Deposito udah dicairin, Romo ini udah mau habis uang kita buat operasional. Nggak apa-apa sus, terima aja lah, saya bilang. Karena saya ngelihat kakak saya di dalam ambulan pakai APD, itu keliling-keliling 8 jam, bawa umat lingkungan cari rumah sakit, nggak dapet-dapet. Akhirnya dapetnya di RSUD Tangerang. Saya dapat kabar dari umat yang saya kenal, ngantri 6 jam di UGD rumah sakit, nggak bisa masuk, nggak dapat giliran, meninggal di mobil gitu loh. Orang datang ke sini karena udah frustrasi, nggak ada rumah sakit yang menampung mereka. Sebagian besar mereka tuh banyak yang bohong. Pasien-pasien itu ketika yang kemarin ya, itu cenderung bohong tentang kondisi klinisnya. Karena kan saya bilang yang masuk ke sini hanya yang ringan. Mereka bilang semua OTG. Mereka bilang nggak punya komorbid. Mereka bilang saya baik-baik saja Romo, seger-seger aja. Tapi ternyata ada yang baru operasi jantung hari Selasa kemarin, kena COVID, ke sini. Komorbidnya jelas sekali ya kan, baru pasang ring hari Selasa. Hari Minggunya datang ke sini ngakunya nggak ada komorbid. Supaya apa? Supaya bisa saya terima di sini. Dan juga pada tahu kalau masuk ke sini, saya punya pintu belakang buat dirawat di rumah sakit Carolus. Karena kan saya bekerja sama dengan mereka gitu. Untuk merawat di sini saya kerja sama sama mereka. Nah, kita tuh merawat dengan benar-benar ya, kita amatir semua. Tapi lama-lama direktur perawat di Carolus ngasih saya gelar honoris causa sebagai profesor doktor COVID. Karena apa? Sok tahu. Obat, wah ini harus begini nih. Wah ini, walaupun ada perdebatan ivermectin boleh nggak boleh, saya bilang kasih ivermectin. Saya udah minum ivermectin, saya masih hidup, saya bilang. Saya belum mati-mati gara-gara ivermectin. Udah kasih aja, walaupun BPOM pabriknya ditutup, dah bodo amat lah, saya bilang gitu. Ya sembuh juga. Avigan punya, Acetylcysteine punya, Citromax punya, orang pada ngirimin makanan, ngirimin obat, ngirimin APD. Wah sekarang saya punya APD, ada kali itu berapa lemari ya, APD semua. Orang pada ngasih APD. Kenapa? Ngelihat Romo Romanus sama Frater-Frater ngangkat oksigen, gotong-gotong ke kamar, nggak pakai APD. Ada yang ngelihat kok digotong-gotong ya, tabung oksigennya kenapa nggak pakai gerobak gitu. Besoknya datang gerobak. Ya, besok datang gerobak. Aduh, tapi kebaikan hati menular. Nah, ini ada kisah seorang ibu sekeluarganya juga dia menutup diri ketika ada pasien, dia menutup diri. Dia yang penting di rumah bertahan, dia berdoa, pokoknya dia mikirin keluarganya doang. Tapi dia dapat broadcast video samadhi, kisah kasih di samadhi. Apa yang dilakukan? Dia baru sadar, oh ada ya orang yang berani mau mati kayak gitu ya. Berani rela mengorbankan hidup melayani pasien COVID, kok ada yang mau kayak gitu ya. Mungkin dia tersentuh gitu ya. Besoknya ada tetangga yang kena COVID ya dengar. Dia mulai kirimin makanan loh. Walaupun pakai GoFood, pakai jempol aja begini ya. Ini kan juga ini alat keajaiban nih handphone ini menurut saya. Pencet, 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 tetangga dapat makanan. Pencet, 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 tetangga dapat vitamin. Ya. Jadi buat saya, kita ini semua bisa bikin miracle, bisa bikin keajaiban ya. Asal kita mau membuka mata, membuka diri, Anda nggak usah ikut kayak saya dan teman-teman Romo di sini lah. Ini levelnya kan sudah martiria, bukan diakonia. Diakonia itu pelayanan artinya. Tapi kalau martiria itu pelayanan yang ada resiko kita sakit atau kita mati. Ya, itu namanya martiria. Saya juga nggak pengen Anda jadi sukarelawan di sini, nggak saya kasih. Anda mendingan di rumah bersama anak Anda, bersama suami, bersama istri, jaga kesehatan. Biarkan kami ini yang jomblo-jomblo ini yang bertarung lah. Kita ngomong begitu. Karena kalau romo-romo, frater-frater jomblo mati pun ya paling Anda nangisnya juga sebentar. Setelah itu nyari romo lain yang lebih sehat, yang lebih muda, yang lebih pada bagus-bagus ya. Nggak punya anak istri yang nangisin kita ya. Tapi kalau Anda keluarga kan buntutnya banyak, tanggung jawabnya ada. Kalau saya romo-romo, kita tuh berdoa dulu loh sebelum melayani. Kadang-kadang saya di kamar juga nangis. Nangis karena saya takut mengorbankan para frater yang masih muda itu. Aduh saya tuh cuma doa supaya kita tetap sehat. Puji Tuhan ya, sampai semua sembuh 165 orang. Itu tak satu pun
keluarga Samadi ini, komunitas kami yang sakit ya. Demam juga enggak, flu juga enggak, yang ada gendut-gendut, gemuk-gemuk. Kenapa? Umatnya pada kirim makan, pada kirim makanan yang enak-enak gitu. Aduh, bagi saya kebaikan hati yang tulus menular. Bahwa saya di-syuting oleh Reuters, oleh apalagi itu ya, global, pokoknya yang belum sih belum di-syuting sama Al Jazeera aja. Al Jazeera belum syuting saya. Kompas TV, Liputan 6, Indosiar, apa-apa ya udahlah itulah. Ya Tempo. Tapi buat saya tuh saya nggak tertarik sama yang namanya, saya juga nggak merasa eh, bangga saya terkenal gitu ya gara-gara itu, sama sekali enggak loh Bapak Ibu. Saya tuh senengnya adalah saya punya deretan nama-nama yang sembuh. Mulai 5 orang sembuh sampai yang pertama-tama papannya ada 2 nih, papan tulis ada 2. Yang pertama nih penuh, yang sakit penuh nama-namanya. Yang sembuh masih kosong. Yang sembuh 5, nambah 5. Tulis 5, di sini hapus. Sini penuh lagi. Yang sembuh nambah 10. Akhirnya lama-lama yang sembuh penuh 165 orang, yang sakit kosong. Itu buat saya tuh apa ya? Itu achievement. Kalau buat saya achievementnya itu ya saya bisa bersama teman-teman di sini, ya hidupnya berarti gitu ya. Bisa aja saya diem, menyelamatkan diri sendiri. Tapi ya beriman kayaknya nggak gitu ya. Beriman harus ada unsur resikonya juga sih ya. Tapi resikonya harus diukur ya. Nggak bisa mati konyol juga nggak boleh lah. Gini-gini yang sayang sama saya juga banyak lah, lumayan lah ya. Eh, tapi jangan mati konyol, tapi harus punya perhitungan. Begitu mungkin komentar saya. Ya, saya Eli dari Alam Sutra. Salam kenal. Ya, terima kasih Romo. Selamat sore Romo. Sore Bu. Yus. Saya tertarik sama Romo tadi mengutarakan tentang yang ikut misa di atas usia lansia ya Romo. Ya, paling banyak memang 60 tahun ke atas paling banyak. Tapi total itu didominasi 45 tahun ke atas. Tapi paling banyak benar 60 tahun ke atas. Oh iya. Ya itu betul Romo. Saya kan juga mengalami sendiri Romo. Saya di usia 50 tahun ke atas itu baru betul-betul mengalami bahwa saya dekat sekali dengan Ekaresti, dengan kehidupan rohani lah. Tapi saya prihatinnya memang anak-anak saya sekarang umur 31, 32 itu sedang giat-giatnya mencari uang, Romo. Jadi dia tuh sangat menikmati dunianya. Jadi dia tuh kalau saya ajak ke gereja, dia selalu alasannya macam-macam lah, mau yang belum ada waktu lah, yang kelamaan libur mah, yang ini, yang itulah. Jadi saya suka prihatin sendiri dan rasanya, aduh kok gimana ini anak-anak sekarang kok dia kumpul-kumpul sama teman-teman, saya pancing-pancing, dia malah jangan terlalu rohani ya mah kalau cerita sama teman-teman saya kok ikutlah meditasi inilah. Mereka nggak suka lah cerita-cerita yang begitu-begitu. Padahal dia secara finansial ya mereka ya pintar-pintar cari uang mau, tapi mereka nggak suka sih, suka apa dengan dekat dengan Tuhan, berdoa. Kadang-kadang kalau makan rame-rame juga lupa-lupa nggak berdoa lah, apa suka-suka dia lupa apa gimana, aku suka ayo berdoa dulu. Ya sedikit-sedikit lah. Karena mereka merasa udah bisa cari uang, udah merasa power, udah butuh-butuh lah, nggak merasa Tuhan tuh ada di sini, nggak merasa ini semua kan karena kebaikan Tuhan, jamahan Tuhan juga ya. Itu gimana ya mau anak-anak sekarang kok saya juga prihatin mau. Semoga bisa membantu Romo. Terima kasih Romo. Ya. Sebetulnya levelnya macam-macam ya Bu. Nggak semua juga kayak anti sama yang rohani-rohani. Memang kita lihat coba levelnya itu ada yang benar-benar udah nggak mau lagi ke gereja. Kayaknya alergi gitu sama yang namanya dengerin firman Tuhan, khotbah, ekaristi, nyanyi-nyanyi rohani. Itu ada yang memang udah semacam, karena mereka mulai ngomong begini, ngomong sama saya, Romo, I'm free thinker now. I'm free thinker. Dia nggak mau terikat sama disuruh beragama apapun, dia nggak mau. Tapi pokoknya free thinker, pemikir bebas. Aneh kan? Mereka dapat kata dari mana itu free thinker? Ya. Terus yang kedua, mungkin ada yang masih mau kegiatan rohani, tapi yang wajib-wajib doang. Yang ya misa minggu doang.
misa hari Minggu masih mau ikut. Tapi yang pertama tadi level paling jauh itu adalah yang pokoknya udah nggak mau. Yang level berikut yang masih lumayan, pokoknya yang wajib, yang standar kewajiban dia laksanakan, yaitu misa hari Minggu. Pokoknya hari Minggu tetap harus misa, walaupun itu kayak beban, kayak utang, kayak apa ya? Kalau belum ke gereja hari Minggu tuh kayaknya ada yang ganjel utang gitu ya, ada yang utang kita tuh belum apa. Ada yang begitu juga. Tapi ada juga yang mulai rajin ikut kegiatan-kegiatan rohani tambahan. Ya, levelnya begitu. Sebetulnya ada anak-anak muda yang pengen acara-acara rohani. Cuma harus pakai gaya anak muda. Pakai gaya anak muda. Nggak bisa pakai gaya anak tua seperti kita. Ya, kita sih dikasih misa, romonya ngomongnya slow-slow gitu juga nggak apa-apa. Anda udah punya iman bahwa yang penting relasi sama Tuhan. Ya. Tetapi anak muda kita nggak gitu. Anak muda kita tuh harus dung dung teret, dung teret, dung dung teret teret gitu ya, nyanyi-nyanyi. Makanya Minggu sore saya bikin praise and worship nyanyi-nyanyi. Yang saya nyanyiin lagu-lagu apa? Lagu-lagu ya yang di sono anak-anak muda itu pada nyanyiin. Mungkin banyak orang tua yang kolot yang nggak suka lagu-lagu karismatik, nggak suka lagu-lagu ekumene ya, akan berkata, kok Romo Yus dan Romo-Romo Samadi udah kayak Kristen gitu ya, kekristen-kristenan. Loh, sekarang persoalannya yang nonton di situ ada bisa 6.000 orang loh. Ya, itu yang nonton praise and worship-nya Samadi bisa 4.000 sampai 6.000 orang. Mungkin ada yang Kristen nonton juga, yang Katolik nonton juga. Mungkin aja yang pengen dengerin Romonya nyanyi, ya. Tetapi buat saya, kita kan nggak bisa menutup mata bahwa ternyata untuk menggairahkan anak-anak muda kita, you harus pakai cara-cara anak muda. Anggur baru harus ditaruh kantung yang baru. Anggur baru ditaruh di kantong yang lama, ambiar. Ya, mereka langsung berceceran entah kemana. Maka maksud saya, mari kita juga perlu memikirkan gerakan-gerakan terobosan baru buat anak-anak muda kita. Karena kalau enggak ntar kita nangis loh. Masa depan gereja itu kayak Eropa, kosong. Kayak museum. Gereja Eropa ya minta maaf udah mirip kayak museum. Itu. Maka ya saya kira perlu dilakukan terobosan baru. Cuma ini kan mencari romo yang agak edan-edan kayak saya ini kan nggak mudah. Ya, yang alirannya apa-apa boleh. Saya tuh aliran romo yang apa-apa boleh. Ya, boleh Romo. Pengantin masuk pakai lagu Bon Jovi boleh nggak Romo? Oh kalau ketemu Romo yang aliran saklek garis keras ya, apa itu Bon Jovi? Itu lagu pop rock nggak boleh. Tapi kalau saya kan nanya lagu Bon Jovi yang mana? Always Romo Always. Oh coba dengerin. Enak juga saya bilang. Boleh boleh boleh. Oh, boleh. Sama saya begitu. Ya. Jadi harus coba terobosan baru menurut saya. Kita jangan cuma mengkritik anak muda. Wah anak muda harus terlibat di gereja. Harus disentuh secara rohani. Kalian harus datang kepada Tuhan. Kalian membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Tapi ketika mereka masuk ke gereja pakai band. Anda ngapain? Mengkritik kan? Ngomel. Ini kok band masuk gereja? Ini bukan Katolik ini. Tapi itu ekspresinya anak muda. Emang dosa bawa band ke gereja? Tapi kalau mindahin alat band, musik, romo-romo pada nyanyi, band-bandan, menurut saya sih nggak apa-apa gitu loh. Tuhan juga nggak marah sih menurut saya. Ya, yang penting anak muda kita tuh beriman bahwa lalu orang membedakan antara liturgi dan lagu-lagu rohani. Ya memang ada lagu-lagu liturgi sama lagu-lagu rohani beda. Jangan lupa kita harus memberi tempat untuk anak muda kita. Kalau enggak nanti anak-anak Anda nggak deket sama keimanan. Nanti Anda stres kalau anak-anak kita jauh dari Tuhan ya. Anak-anaknya keluar negeri, anak-anaknya terpisah dari Anda, papa mama, mereka nggak deket sama Tuhan. Anda yang stres sendiri, takut. Karena takut digondol sama iblis. Kalau udah jauh dari Anda, iblis tuh kan bisa menggodanya pintar sekali. Anak Anda bisa hilang digondol iblis kalau kita nggak kasih benteng rohani. Ya. Demikian. Ya, terima Romo kasih. boleh saya nggak tahu sharing atau nanya gitu atau curhat nggak tahu in between lah ya Romo ya. Boleh. Ya kan kita kan
pengen gereja kita tuh lebih bisa relate gitu kan ya, sama generasi yang sekarang gitu loh ya Romo ya. Nah terus kan Romo paroki saya kemarin bikin TikTok, ayo anak-anak bikin TikTok pakai tema tentang self image gitu maksudnya. Terus saya tuh ya bingung lah ya kalau lihat sesama umat paroki saya kok ya nggak ada yang menanggapi gitu loh. Saya agak kecewa sama sesama umat gitu loh. Maksudnya Romonya udah berusaha nih bikin sesuatu yang trendy, yang untuk mencapai anak-anak, mau menggapai kepada anak-anak yang kecil gitu loh ya. Tapi kok umatnya ini loh nggak ada respon gitu loh Romo. Itu yang saya bikin kecewa. Jadi sama sekalian kalau boleh teman-teman di sini ya, kalau misalnya ada ya Romo yang kayak Romo Yus gitu melakukan gerakan yang ke arah membuka gereja, membuka kreativitas untuk anak-anak tuh ya berpartisipasi lah. Ya, tapi bener nih Alfa. Aku juga mikir kan, ini yang nonton acara opera komedi saya, itu dengan segala hormat kepada fans-fans opera komedi ya, itu kan yang agak tuir-tuir dikit. Maka lagunya lagu Kus Plus, lagunya paling lagu tahun 80 tahun 90-an ya. Saya langsung mikir, kenapa nggak gua bikin OKS bener-bener buat anak kecil dulu lah. Padahal kita masih punya PR satunya anak remaja. Mau bikinin anak kecil panggung, media, sarana online, ya harus ada romo-romo di situ. Romonya harus agak-agak ini urat malunya udah nggak pakai malu aja pokoknya. Ya bener-bener nggak pakai malu, pokoknya ngedan bersama anak kecil main, mau jadi dia pakai baju Batman, dia mau pakai baju Power Rangers, dia mau pakai baju apalah, pokoknya romonya itu kayak main penokohan aja. Kalau Anda ingat dulu opera komedi saya awal-awal, romo-romo pakai baju si buta dari gua hantu, pakai bajunya Kapten Amerika, kita pakai baju anak SD, kita pakai baju ini apa itu yang Mario. kembar yang apa itu yang topi, saya pakai si Rocky pakai yang hijau, saya pakai yang biru. Mario Bros. Iya, saya pakai baju Mario Bros gitu ya. Itu kan mempermalukan diri saya, masa orang seberwibawa saya jadi Mario Bros, ya kan? Romo-romo kan harusnya pakai jubah. Romo-romo kan harusnya ditakuti dan ditaati misalnya gitu kan. Tapi kan gue nggak mau jadi kayak gitu. Kita harus menampilkan yang happy, gembira untuk menghibur umat yang lagi stres pada masa pandemi. Nah yang saya pikirkan apa? Ini anak-anak harus dipikirkan. Anda pasti tahulah anak Anda suka apa, tokoh siapa yang paling diminati, lagunya apa yang lagi mereka senengin gitu ya. Kita main kayak gitu. Cuma ini saya lagi ngumpulin energi bersama para frater juga. Energi itu macam-macam artinya, harus cari waktu, harus cari alat, harus cari bikin panggungnya, juga cari talent-talent yang agak gokil-gokil dikit gitu ya. Karena harus ada talent-talent yang agak gokil. Kalau cuma jaim-jaim doang itu nggak seru gitu loh. Harus yang agak gokil. Maka kalau di sini ada mama-mama yang agak gokil-gokil dikit ya, yang udah nggak tahu malu ya boleh juga bergabung jadi talentnya opera komedi. Entah judulnya apa ya, nggak harus opera komedi. Kalau anak orang tua kan udah OKS, itu nanti sore udah jelas OKS tuh udah ada. Tapi kalau buat anak kecil nih dicari waktunya kapan. Nah anak-anak itu menurut saya kuncinya cuma satu, dikasih panggung, dikasih piala, dan mereka disapa sesuai umur mereka. Entah musiknya, entah persoalan hidupnya, entah tema-temanya, entah tokoh-tokohnya, entah apa lagi lah ya. Itu kita harus benar-benar putar otak sedemikian rupa. Ya.
doakan sebelum saya menjadi sangat tua. Karena kalau saya sudah memasuki umur 50-an, udahlah enakan santai-santai aja dah. Ya, tapi mumpung nih masih ada energi, mari kita bikin gerakan itulah kalau saya sih. Saya akan gerak di sini sama para frater dan nyari talent-talent yang gokil-gokil, kan influencer anak muda kita mulai banyak. Misalnya ya, ada Romo Bekti di Pasar Minggu. Dia bikin TikTok loh. Yang nonton berapa? 1 menit dia TikTok. 1 juta yang nonton. Si Romo Bekti itu, pastor Pasar Minggu, yang nonton 1 juta. Mungkin kalau tadi Alfa cerita anak-anak bikin TikTok nggak ada yang respon. Mungkin kalau di kitab suci ya, itu kan Tuhan Yesus mengkritik orang pada zaman itu. Aku menari, kamu tidak ikut menari. Aku puasa, kamu nggak ikut puasa. Ini maunya lu apa sih sebetulnya? Mungkin Tuhan Yesus ngomongnya begitu kali. Ini anak-anak pada bikin TikTok, lu diam aja. Disuruh tugas kur, lu juga diam aja. Diajak bikin begini, kau juga diam aja. Sebenarnya maunya apa sih dalam beriman? Kalau saya sih lebih baik trial, coba. Salah tuh belakangan. Kalau niatnya baik sih menurut saya nggak ada yang salah ya. Kalau niatnya baik, bagus, nanti akan panjang umurnya. Itu. Kegiatan itu akan panjang. Ya, mari kita bergerak dan doakan buat jadi gerakan yang serius lah. Ini sebetulnya pendukung saya untuk bikin gerakan ini sih yang ayo Romo, yang supporternya sih nggak kurang-kurang. Ini cuma karena belum lari aja saya gitu. Oh, ini ada pertanyaan di dalam chat box dari Pak Stephen. Beliau mau bertanya, ada orang tertentu katakan bahwa dia tidak perlu pakai masker karena sudah dibalut dengan darah Yesus. Kuasa Yesus di atas segala-galanya. Nah, bagaimana hadapi orang seperti itu, Mo? Ya, doakan supaya bertobat dan berubah pikiran. Ya, karena ya nggak di Katolik, nggak di Kristen, nggak di Islam, itu selalu ada aliran-aliran yang kayak gitu ya. Ya, berimannya itu ya saya nggak berani judging juga ya. Takutnya nanti saya dianggap menilai, menghakimi orang. Tapi kan kita ini hidup di tengah dunia ya. Tuhan sudah kasih akal budi, Tuhan sudah kasih laboratorium, Tuhan sudah kasih teknologi, Tuhan sudah kasih alat-alat medis. Orang-orang pada pinter, belajar dengan ilmu-ilmu tertentu lalu menghasilkan, oh kalau sakit begini harus begini. Tuhan sudah kasih pemerintah juga ya, yang memberikan aturan-aturan hidup bersama. Menurut saya jangan dibuat seakan-akan apa yang menjadi usaha kita di dunia ini itu bertentangan dengan hal-hal rohani yang kita lakukan gitu. Menurut saya kehidupan rohani itu harus ada di tengah dunia ya. Maka lalu jangan nganggep bahwa kalau udah doa, wah berarti udah nggak usah pakai masker ya. Nggak gitulah cara kerjanya. Ini kan mirip kayak seorang pertapa yang kebanjiran. Orang-orang teriak-teriak kan, ayo Bapak Pertapa, ayo Rahib, Bapak Rahib, ayo kita mengungsi. Hai kamu orang yang kurang percaya, aku akan menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan pasti nolong aku. Jadi Bapak Rahib itu nggak ngungsi, nunggu pertolongan Tuhan. Banjirnya naik nih. Bapak Rahib naik ke atas meja. Ya, Bapak Rahib naik ke atas meja, ke atas lemari. Lalu orang datang pakai perahu karet. Ayo Bapak Rahib kita mengungsi, sudah mau banjir, kelelep rumah bentar lagi. Hai kamu orang percaya, kenapa kamu datang capek-capek menolong aku? Pasti Tuhan menolong aku. Banjirnya naik lagi ke atas genteng. Bapak Rahib naik ke atas genteng. Lalu dari helikopter diteriakin pakai tali. Bapak Rahib ayo pegang itu tali untuk menolong Bapak Rahib. Kalau enggak Bapak Rahib mati. Si Rahib Oon itu ya. Rahib Oon itu berkata, kamu lagi mau coba nolong, hanya Tuhan yang bisa menolong aku. Akhirnya Bapak Rahib mati tenggelam. Ketika di pintu surga dia protes sama Santo Petrus. Kenapa aku mati? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kalian tidak mengirimkan malaikat-malaikat menolong aku. Hai kamu rahib yang saleh tetapi Oon, kata si Santo Petrus. Aku sudah mengirimkan bantuan 3 kali. Tetapi kamu keras kepala dengan keyakinanmu.
Sudah ditolong. Kapan? Itu ketika orang ngajak kamu ngungsi, ketika orang kirim perahu karet, ketika pakai helikopter orang teriak-teriak. Itu cara Tuhan menolong kamu. Teman-teman, kita boleh saleh ya. Kita boleh rajin doa. Tapi jangan on maksud saya. Ya. Mari kita lakukan semua cara-cara yang Tuhan sudah kasih, entah lewat kemampuan akal budi, teknologi digital, entah lu juga perkembangan dunia medis ya. Zaman sekarang kan makin canggih dunia medis. Gunakan itu. Itu cara Tuhan menolong kita. Doanya tetap, ekaristinya tetap ya. Ini yang saya bilang dua sayap ya. Makasih. Saya sudah mengumpulkan LOJF, YCCR, Domus Cordis, Sama yang di blok Q, Romo. Yang di KTM. blok Q juga ada. Ya, banyak anak-anak muda kita yang begitu ya. Maka mereka sudah sharing sama saya, strateginya itu adalah pertama harus attract. Kalau kita nggak mampu attract anak muda ya, anak muda itu nggak tertarik. Strategi mereka pertama attract, terus discipleship ya, discipleship, pengajaran, pemuritan. Baru sesudah itu perutusan, ada tugas ya. Nah ini tinggal saya kira menggerakkan itu ya. Banyak ya. Tapi maksud saya kayak gitu-gitu kan harus kita dukung gitu loh. Kalau nggak kita dukung, mereka udah bikin kayak gitu-gitu bagus. Makanya saya berharap nih kayak gini deh. Kuskupan bikin acara Hope Festival ya. Yang motor penggeraknya itu LOJF, Domus Cordis, KTM, Komisi Kepemudaan. Coba di YouTube yang nonton 100, 200, 300. Sedih saya ngelihatnya. Gitu. Ketika saya relay ke YouTube-nya Samadi, yang nonton 1000, 2000. Tapi yang nonton bukan anak muda. Di YouTube-nya Samadi itu yang nonton Anda-anda tuh, umuran Anda-anda ya. Tapi lumayan mau nonton mereka kan, mereka senang. Wih, di YouTube-nya Samadi ada 2000 yang nonton kita. Mereka senang, tapi itu bukan anak muda sebetulnya yang nonton. Beda, ya. Targetnya kalau yang di YouTube saya kan itu acara apapun juga ditonton sama netizen YouTube saya gitu loh. Sehingga pasti 1000, 2000 tuh orang-orang tua yang everyday is holiday ya. Everyday is holiday itu nonton pasti. Ya, acara yang tiba-tiba saya masukin aja 2000, 1000, 3000 gitu ya. Tapi kan targetnya mereka itu kan adalah menggerakkan dan menarik anak-anak muda supaya mau benar-benar mencintai Tuhan, mencintai gereja, aktif, komunitas, gembira, nolong orang. Itu targetnya. Tapi kan susah nih. Kita butuh perjuangan untuk menggerakkan anak muda kita. Kalau enggak saya sedikit cerita ya Mo, saya kemarin lihat ada teman dan saudara juga di Amerika, mereka memang sekarang anak-anak muda memang di Europe begitu ya, sedikit lebih individualistis dan mereka memang nggak banyak yang gereja. Tapi saya melihat dengan mata sendiri bahwa di Amerika sekarang anak-anak muda dan juga memang orang-orang yang tua tuh gereja penuh Mo. Jadi sudah boleh datang, sudah boleh datang tanpa daftar ya, jadi walk in tetapi harus pakai masker, cuci tangan. Tetapi yang saya begitu senang melihatnya bahwa penuh, benar-benar penuh sampai benar-benar semua terisi, dan itu juga isinya anak muda dan mereka datang bersama orang tua, dan itu hampir di semua kota ya yang ada gereja, dan gereja sekarang sudah banyak sekali juga bahwa mereka sekarang udah menjamur dan mereka memberikan acara after selesai misa ada perkumpulan, dan juga untuk yang anak-anak mudinya ada muda-mudi ada kegiatan sendiri. Jadi puji syukur di mana juga dulu wabah corona sempat tinggi, tetapi di situ imannya pulih dan gereja buka, segitu buka langsung rame dan anak-anak mudanya juga cukup suportif. Jadi semoga ke depannya kita juga bisa di sini. Gereja sudah sekarang udah mulai buka kan sedikit demi sedikit, banyak yang rindu, banyak mau datang ke gereja dan memuji Tuhan secara langsung, menerima hosti dan komuni. Makanya kita berharap ke depannya semuanya berjalan dengan baik. Intinya ginilah, bahwa
Kita kan hidup di dunia, tapi hidup di dunia kita mau masuk surga, itu kan intinya di situ. Kita nggak selamanya hidup di dunia lah. Jangan hidup seakan-akan kita nggak mati-mati ya. Maksud saya seakan-akan kita nggak mati. Bahwa kita ingin umur panjang, iya. Tapi juga nggak mungkin sepanjang-panjangnya yang kita mau. Kita harus mulai mempersiapkan bekal perjalanan ke surga, tapi kan caranya dengan apa yang ada di dunia ini, ya. Sehingga pada akhirnya mari kita lakukan dua sayap iman ini dengan seimbang, dengan sepenuh-penuhnya. Kalau berdoa ya berdoa sepenuh jiwa raga Anda, ya. Bekerja, nolong orang, berbuat baik, berbuat kasih sekuat tenaga Anda juga, setulus hati Anda, ya. Jangan untuk mencari-cari pujian, tetapi benar-benar keluar dari tulus hati Anda, itu pasti buahnya banyak. Entah untuk kebahagiaan diriku sendiri, ya, entah keselamatan orang lain, atau ya mungkin juga memang kita dipakai Tuhan untuk menolong begitu banyak orang, sampai begini loh, suster di Carolus tuh sampai ngomong sama saya, suster biarawati ya, bukan suster perawat ya. Itu kayaknya Romo Yus tuh memang harus kena COVID pada bulan November 2020. Itu emang udah jalannya Tuhan, si Romo Yus kena COVID 2020. Maka setelah Romo Yus kena COVID, saya itu seperti orang yang fokusnya adalah nolong orang COVID. Karena saya pernah merasakan bagaimana rasanya diisolasi, di karantina, di kamar saya sendiri, di Samadhi sini. Sampai saya di karantina, isolasi di kamar rumah sakit, merasakan bagaimana nggak enaknya sakit COVID itu. Dan bahagianya ketika ada video call dari rekan-rekan imam, video call dari keluarga, teman-teman lama saya, termasuk video call dari mantan saya juga. Wah, itu naikin imun sekali tuh. Rasanya bahagia sekali ketika mantan yang 32 tahun yang nggak pernah kontak. Bayangkan mantan cinta monyet waktu SMP 32 tahun nggak pernah kontak. Kan 15 tahun dulu putusnya tuh ya. Terus 32 tahun nggak kontak, umur 47 saya kena COVID, dia video call. Wah, langsung imun saya naik, saya PCR langsung negatif besoknya. Jadi penyembuh saya itu menurut saya telepon dari mantan itu yang menyembuhkan saya. Ya maksud saya perhatian, merasa semangat ya karena ada orang-orang di sekitar. Bahkan setelah saya pulang tuh ya, saya tuh lalu mau nolong orang aja bawaannya, mau memperhatikan orang yang khususnya kena COVID. Tapi anehnya mantan saya nggak kontak saya lagi sesudah saya sembuh, udah putus hubungan lagi. Kayaknya memang dia sengaja kayaknya ya. Ya. Tapi ya oke lah. Ya. Itu namanya selingan di kala sakit ya Tuhan ngasih hiburan sedikit nggak apa-apa dong ya kan. Nah jadi saya kira memberi kebahagiaan, menolong orang, menyelamatkan orang itu bagian dari tugas kita. Sekecil apapun yang bisa Anda lakukan, itu wujud dari iman. Ya, rajin doanya jalan terus, tapi nolong orangnya juga harus kuat.